pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin siap menjadi tuan rumah ajang kompetisi gagasan sosial inovatif 2025. Bersama Kedutaan Besar Australia dan komunitas narasi, kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong kreativitas dan aksi nyata para anak muda Indonesia dalam menjawab tantangan sosial. Persiapan ajang kompetisi gagasan sosial inovatif atau KGSI 2025 di Universitas Hasanuddin telah mencapai 80%. Kompetisi ini merupakan kolaborasi antara Kedutaan Besar Australia dan komunitas narasi yang mengusung semangat inovasi sosial di kalangan generasi muda Indonesia. Kompetisi yang tidak sekadar mengajak untuk berkompetisi, melainkan mendorong peserta menyampaikan gagasan edukatif dan solutif untuk tantangan pendidikan di era digital. Nantinya, para finalis akan dinilai langsung oleh 3 tokoh penting, yaitu Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa, Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, serta jurnalis pendiri narasi Najwa Shihab. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengungkapkan, kegiatan ini menjadi penghubung erat antar bangsa, terutama melalui jalinan sejarah yang panjang antara Indonesia dan Australia. Adalah satu acara yang saya kira hal yang unik karena duta besar kita, negara tetangga besar kita Australia adalah seseorang yang bukan hanya memiliki sosok yang sudah terkenal baik, tapi bagi kami di Unhas, beliau adalah alumni Unhas. Beliau adalah alumni Makassar, sehingga mudah-mudahan ini juga bisa membuat beliau ke-Indonesiaan dan ke-Makassarannya itu bisa memberi kontribusi signifikan dalam hubungannya antara dua negara, antara Indonesia dan Australia. Dan tentu banyak cerita-cerita yang akan kita narasikan nanti bersama teman-teman di narasi. Tapi salah satu narasi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa ini bukan hanya hubungan sekarang dan hubungan beliau waktu masih menjadi mahasiswa di sini, tapi adalah hubungan masa lalu nenek moyang kita. Ya, ketika orang-orang Makassar ya dengan perahu pinisi dan perahu lepa-lepa dan perahu-perahu lainnya yang tradisional itu mengarungi lautan menuju ke bagian utara Australia yang sebenarnya lebih dahulu bersama dengan orang Aborigin, teman-teman saudara-saudaranya orang Aborigin itu di sana sebelum orang Eropa datang. So ini adalah narasi yang justru akan membuat kita merasa bahwa Indonesia dan Australia is inevitable relationship. Kita sudah lama sekali berhubungan di mana nenek moyang kita sebenarnya sudah blended. League of Creator and Community Narasi Tian Tio mengungkapkan, Unhas dipilih menjadi tuan rumah sebagai gerbang Indonesia Timur yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan dan transformasi sosial. Kalau persiapan dari kami, so far sudah 85% udah siap. Sisanya tinggal nanti teknis untuk building semua equipment dan tools yang diperlukan untuk nanti di Prof. Amiruddin untuk di tanggal 22, jadi tinggal persiapan teknis. Jadi semoga nanti bisa disupport penuh oleh Unhas. Terima kasih buat Prof. JJ juga sudah membantu kami dan memberikan tempat. Dan kenapa memilih Unhas? Tadi sudah di-mention di awal bahwa Pak Rod juga alumni di sini, pernah 1 semester berkuliah di Unhas. Jadi harapannya nanti jadi tempat yang baik untuk flashback dan napak tilas di sini. Dan kita berharap karena ini adalah gerbang Indonesia Timur, jadi dan Unhas adalah salah satu yang terbaik ya di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan. Kita ingin juga memberikan yang terbaik supaya teman-teman termotivasi gitu ya untuk bisa mencapai impian dan cita-cita mereka setinggi mungkin. Dengan mengusung semangat people to people connection, ajang ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin muda yang peduli pada isu-isu sosial. Lewat ide, teknologi, dan aksi, KGSI 2025 siap menjadi gerakan bersama untuk membentuk masa depan yang lebih inklusif dan berdaya. Andi Putri Najwa, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, menunda pemakaman jenazah hingga melewati 5 waktu sholat masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Namun Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan tegas menyebut jika hal itu tidak dibenarkan secara syariat. Berikut informasinya untuk Anda. Pemakaman jenazah idealnya dilakukan secepat mungkin setelah proses perawatan dan pengurusan selesai. Namun di masyarakat tidak sedikit jenazah yang dimakamkan setelah melewati 5 waktu sholat dengan alasan menunggu keluarga jauh atau agar jamaah sholat jenazah lebih banyak.
Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Ustaz Dr. Abdurrahim Razak MPD, menanggapi fenomena ini. Ia menyebut jika secara syariat menunda pemakaman jenazah tanpa alasan darurat tidak dibenarkan. Bahkan dalam sejarah Islam, penundaan pemakaman Nabi Muhammad SAW pun terjadi karena alasan penting, yakni belum adanya pengganti kepemimpinan. Perihal menunda pemakaman mayat yang sudah meninggal itu karena alasan-alasan tertentu, ada beberapa hal bisa dibenarkan, tapi ada juga beberapa hal yang tidak bisa dibenarkan. Semisal begini, Nabi itu 3 hari 3 malam setelah meninggal baru dikebumikan. Kenapa ditunda pemakamannya? Karena belum ada pengganti. Jadi seorang pemimpin itu bila telah meninggal dunia, segera dicarikan penggantinya. Setelah ada penggantinya, barulah pemimpin itu dimakamkan. Itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kalau sekarang ini ditunda pemakaman dengan alasan-alasan non seperti itu, ya tidak ada alasan secara syar'i yang dibenarkan untuk menunda. Kalau misalkan hanya menunggu keluarganya, itu juga secara syar'i juga tidak menjadi kecuali misalkan ada hal-hal yang sangat daruri, itu boleh. Tapi kalau hanya misalkan anaknya ada di Jakarta, tertunda lagi, itu kan menyebabkan ditundanya pemakaman itu. Jadi secara syar'i itu sebenarnya tidak ada. Cuma ya karena kita ini di sini adalah masyarakat Makassar yang kadang-kadang juga terlalu makan teguh yang namanya adat istiadat, ya sehingga pemakaman itu bisa ditunda. Antara lain anaknya tidak ada, antara lain bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, saudaranya ditunggu. Sementara penungguannya itu memakan waktu sehingga mayat ini terlambat dikebumikan. Di satu sisi ajaran agama itu syariat menganjurkan supaya mayat itu apabila telah meninggal dunia segera diselesaikan masalahnya, membayar utangnya, menyampaikan kepada kerabat-kerabatnya. Sesudah itu segera diurus memandikannya, kemudian mengkafani, kemudian diantar ke kuburan. Ya seperti itu syariat agama kita. Ustaz Rahim menambahkan percepatan pemakaman justru membawa manfaat baik bagi jenazah. Bila ia orang saleh, maka kebaikannya akan segera diterima di alam kubur. Penundaan pemakaman tanpa alasan syar'i berpotensi menyalahi nilai-nilai dalam syariat Islam. Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih memprioritaskan pelaksanaan pemakaman sesegera mungkin setelah jenazah siap dimakamkan. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, saat ini kelas menengah Indonesia dihadapkan pada kondisi yang serba tidak pasti. Mulai dari inflasi yang berbeda di setiap daerah, stagnasi pendapatan, hingga dinamika global. Ekonomi dari Universitas Hasanuddin menilai jika kelas menengah berada dalam posisi yang rawan. Kelas menengah sering digambarkan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun kini posisi mereka mulai terguncang oleh berbagai faktor ekonomi, baik domestik maupun global. Sebagai pelaku usaha, kelas menengah kebanyakan bergerak di sektor UMKM. Sedangkan sebagai konsumen, penghasilan mereka sering tidak sebanding dengan laju kenaikan biaya hidup di berbagai daerah. Menurut ekonom Universitas Hasanuddin, Dr. Andes Muhammad Yusri Zamhuri MA PhD, saat ini kelas menengah berada dalam posisi yang rawan. Karena tak hanya tertekan dalam posisi domestik saja, namun juga tertekan akibat dinamika global. Nah, kalau kelas menengah itu kita bagi dia sebagai pelaku usaha, itu tergabung dalam UMKM dan seterusnya. Tapi kalau kita klasifikasi dia sebagai konsumen, sebagai pekerja, maka itu sangat bergantung kepada antara upah yang dia terima dengan inflasi yang berada di mana dia tinggal. Karena di Indonesia, setiap region di Indonesia itu inflasinya berbeda, biaya hidupnya berbeda. Sehingga kalau kita agregasi secara nasional mesti ada sebuah indikator inflasi seberapa besar sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap kelompok masyarakat yang kita kategorikan sebagai kelas menengah tadi. Nah,
Kalau di sektor real terganggu akibat dari dinamika global, maka kita mesti tahu posisi kita sebagai sebuah negara dan kekuatan ekonomi sebuah negara, yaitu kekuatan ekonomi Indonesia. Ini harus kita jelaskan supaya bagaimana posisi kekuatan kebijakan di dalam negeri, khususnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan internasional kita. Dalam tataran global, Yusri yang juga merupakan Executive Director SDG Center Hasanuddin University ini menjelaskan jika Indonesia dikategorikan sebagai small open economy. Artinya, efek ekonomi yang timbul dari kebijakan global akan terasa lebih besar dibandingkan dampak kebijakan Indonesia terhadap dunia. Nah, Indonesia itu dalam tataran global sebagai namanya small open economy. Bahasa populernya itu adalah negara yang sedang berkembang. Dikatakan small open economy karena kekuatan ekspor dan impornya itu tidak mempunyai efek yang besar terhadap dinamika perekonomian global. Oke. Berbeda dengan large open economy, yaitu negara-negara yang kuat. Negara kuat itu adalah Amerika, Cina. Nah, sekali ada satu kebijakan Amerika maupun Cina, itu pasti mendorong dinamika perekonomian global yang implikasinya terhadap negara berkembang tadi yang kita sebut sebagai small open economy, termasuk Indonesia. Okay. Jadi kebijakan apapun di dalam negeri di Indonesia, fiskal, moneter, dan trade, itu hanya mempertahankan, namanya resilient, ketahanan ekonomi nasional terhadap dinamika ekonomi global. Di sisi lain, Yusri menilai strategi pembangunan nasional juga perlu diperhatikan. Penguatan sumber-sumber ekonomi di dalam negeri akan menentukan kemampuan kelas menengah untuk bertahan. Yusri menambahkan kondisi kelas menengah di Indonesia akan terus menjadi sorotan, mengingat perannya yang strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Konsistensi kebijakan dan kapasitas ekonomi akan menentukan nasib kelas menengah ke depan. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, metode pembayaran menggunakan scan QR Code seperti KRIS kini semakin populer di masyarakat. Namun, selain menjadikan transaksi semakin praktis, beberapa pengguna justru merasa menjadi lebih konsumtif karena adanya kecanggihan metode pembayaran ini. Kalau menurut saya lebih praktis sih Kak, karena kita kan nggak bisa menolak perkembangan teknologi gitu. Jadi menurutku memang lebih praktis, namun sesuai penggunaannya orangnya bagaimana, bisa menjadi lebih boros atau malah ya menurutku lebih memang praktis, tapi itu praktisnya membuat lebih boros gitu. Oke, kalau mungkin ada tips sederhana dari Kakak supaya tidak menjadikan boros ini? Oh, sering-sering lihat saldo tak? Oke, yang kasih Kak atas kesempatannya, mungkin boleh diberikan tanggapannya mengenai kecanggihan teknologi sekarang sudah ada yang bilang kris, transfer, dan lain-lain. Menurut Kakak itu bikin praktis atau malah bikin boros? Kalau dari saya sendiri Kak, menurutku bikin boros. Karena tidak bisa Kak secara langsung lihat total uangku berapa, walaupun memang di fiturnya itu bisa dilihat berapa total uangnya. Tapi kalau saya kadang langsung Kak kiris saja langsung bayar. Jadi kalau menurut saya Kak boros menurutku. Kiris, menurut saya investasi dari kiris itu praktis sekali dan betul-betul dapat membuat pembayaran lebih efisien menurut saya. Tapi walaupun begitu, terkadang dari penjualnya sendiri ada biaya tambahan yang diberikan untuk bisa dibilang biaya admin lah. Seperti itu yang kadang-kadang 500 sampai 1000. Itu yang mungkin bisa dibilang bikin boros. Praktis bagi saya, tapi boros tergantung dari penjualnya mungkin. Oke, kalau yang karena mudahnya biasa orang dikit-dikit kris, dikit-dikit belanja, gimana itu Kak mengatasi hal tersebut? Dikit-dikit kiris, dikit-dikit belanja. Iya sih, itu juga salah satu dampak negatifnya. Tapi lagi-lagi itu kembali dari kesadaran diri seseorang. Kalau orang tersebut sadar, banyak uang yang dia lakukan, dia keluarkan untuk hanya hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang hanya untuk sementara saja, mungkin
bisa lebih lebih mengontrol dirinya, lebih dikontrol egonya, lebih dikontrol tentang pikiran dan juga hatinya begitu. Kalau dari saya sendiri itu menurut saya lebih praktis karena dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju ini, jelas teknologi QRIS itu bisa buat kita nggak usah kasih kembalian lagi atau gimana. Untuk lebih borosnya atau tidak itu menurut saya tergantung individu masing-masing karena walaupun pembayaran uang cash pun saya rasa masih banyak yang boros juga. Jadi saya rasa tergantung individu. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, wakil seluruh yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.